teman-teman, di video kali ini niatnya aku nyobain slipper terbaru dari PO Tunas Muda Transportasi yang merupakan transformasi divisi akap dari PO Sudiro Tunggajaya atau biasa disebut STJ. Namun ternyata nasib berkata lain. Aku ternyata gagal untuk mencobanya dan dialihkan ke unit premium dari PO Sudiro Tunggajaya yang kelasnya eksekutif bernickname Rupiah dengan rute Tangerang Ponorogo. Dan ternyata aku malah takjub nih dengan unit Rupiah ini. Mau tahu alasannya dan bagaimana kondisinya sekarang? Simak sampai habis video ini ya. Namun, jangan lupa untuk meninggalkan jejak berupa like atau komen di video ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025. Aku udah ada di terminal yang pernah disebutin oleh Mas Nayaka, yaitu Terminal Poris Pelawat Tangerang teman-teman. Dan letaknya strategis banget. Untuk kesini aku tadi naik KRL teman-teman dan sempat sholat juga, numpang sholat ya, karena ini udah di jam 16.26. Jadi aku harus sholat asar dulu tadi. Jadi aku hari ini akan nyoba tuh PO Tunas Muda Transportation teman-teman. Nah, keberangkatan hari ini aku akan ke Magetan naik Tunas Muda Transportation di jam malamnya, yaitu jam 17.30 teman-teman. Jadi seperti apa keseruannya, ikutin terus perjalananku kali ini. Dan ini dia, aku udah ada di depan loketnya STJ teman. Kalau dari tiket teman-teman, seperti ini tiketnya tuh, TM Trans sekarang, dan sleeper 22 seat dengan harga 400.000 nih teman-teman. Aku pesen via aplikasi dari TMT langsung teman-teman. Jadi aku juga ingin nyobain aplikasinya kayak gitu. Dan untuk nomor dari agennya nanti aku cantumin, dan pasti di sini teman-teman, karena namanya Sudiro Tunggajaya ya. Kalau di aplikasi tulisannya malah B30 dan ini B10 teman-teman. Ya oke lah, malah tadi B30 kayaknya malah Harapan Jaya. Dan di sini lengkap banget, dari mulai kiri sampai kanan ini agen-agen semua teman-teman. Dan ini agen loket atau ya loket B teman-teman. Yang di sini seri B, yang di sebelah sana sebelahnya lobby itu seri A. Nah, jadi kalian kalau pesan tiket loketnya loket B atau loket A gitu kalau pesan online teman-teman. Nah, di sini loket B, di sana yang loket A. Kayak gitu teman-teman. Ya oke lah ya. Tiketnya juga ya standar akap lah. Standar minimalis akap ya. Oke, kita langsung aja menuju ke dalam. Kita lihat dulu ada apa di dalam teman-teman. Tadi aku udah ngelihat Agung Sejati dan Epastar lagi masuk tuh. Kita lihat aja langsung. Ikutin terus perjalananku kali ini.
Dan ya teman-teman, di depan ini ada TYR, trontonnya 27 Trans yang arah Malang dari Poris. Terus ada BKL Trans ini arah Cilacap, dan Sumber Alam arah Jogja. Dan di sebelahnya ini sangat mainstream sekali, dan kalian pasti tahu deh ini armada apa. Iya, ini Rubia teman-teman, Mouse Party Gang. Wah, tadi tak pakai Osor 2542 nih. Dulu waktu rame-rame atau kenceng-kencengnya atau lagi hype-hypenya Sudiro Tunggajaya, aku itu pengen banget naik yang Draka teman-teman. Tapi sekarang udah ganti jadi TMT. Oke, kita tunggu aja lah ya, karena busnya juga belum datang. Busnya masih 17.30. Oke, sambil nunggu-nunggu kita beli minuman aja dulu deh. Nah, itu trontonnya Epastar lagi diberangkatin teman-teman. Dan ini pantauan dari belakang dari TYR Rubia SR09 Brave ke arah Wonza ini teman-teman. Terus ada M-Trans juga. Dan ada Narendra di sebelah kanan tuh teman-teman. Tuh. Wis, kalau jam segini keren juga ya view-nya ya. Terus di sana aku salvok juga ada KYM. Kayaknya yang jam malamnya ya. Nah, ini SR9 dan Agramas R11. Ini Karawang kayaknya ya. Lagi diberangkatin nih teman-teman. Tuh. SR3 switch class, dan ini Jetbus 3. Sama-sama pakai 1626 ya kayaknya. Nah, ini aku di belakang, lagi ke belakang teman-teman, dan aku salvok banget sama ini nih. Scania K450 CB-nya milik Adi Prima nih teman-teman, dan ada tulisannya Tangerang Pride ya. Dan di belakang ini ada logo Singa Meletnya nih. Wah, cakep bener deh, pakai SR3 ya ini ya. SR3 double decker teman-teman. Wah, keren. Wih, mantap banget. Dan depan kita ini lagi ada Tor Angkatan Malam menuju Malang nih teman-teman. Dan kresannya itu ada Froy. Nggak tahu ya. Kayaknya aku salah deh. Tor ini lagi gantiin siapa? Freak yang habis kena musibah teman-teman. Kayaknya ya. Cuman ini rilisnya itu bareng Froy teman-teman. Jadi Poris malam nih, double deckernya, dan dia pakai sasis Volvo B11R yang udah Euro 5 nih. Wah, memang gagah parah sih kalau 27 Trans ini ya. Liverynya itu loh, aku suka banget. Simple, elegan, dan menandakan kecepatan gitu. Wah, gokil, mantep banget lah. Dan ini udah di jam 17.05. Armada kita masih belum datang teman-teman. Semoga nggak telat ya, karena jadwalnya 17.30. Ya udah, kita tunggu aja nih. Dan di depan kita ini lagi ada PO Haryanto pakai 1626 Jetbus 3 Jetbus 3 Plus teman-teman. Ini arah Wonogiri ya kayaknya deh, dengan nomor lambung 081 nih. Ya, ini armada Wonogiri ini. Sebelah kiri ada Raya. Gak tahu nih berangkat jam berapa sih Raya ini. Parkir udah lumayan lama sih dari tadi ya. Oke, kita ke belakang lagi buat lihat-lihat kondisi sekitar lagi nih. Jadi teman-teman, akhirnya aku dialihkan ke Rubia karena penumpang sleepernya ternyata cuma satu, aku aja teman-teman. Jadi aku akhirnya dialihkan ke Rubia karena besok aku ada yang harus tak lakukan
ke Jawa Timur, jadi ya oke lah, nggak apa-apa ya. Sekalian aku akhirnya nyobain Rubiah nih teman-teman, setelah sekian lama ya. Ya nggak apa-apa, dan uangku dikembaliin 100.000 teman-teman, karena memang beda harganya 100.000. It's okay, aku nggak masalah, asal jelas. Dan keberangkatannya juga jam 17 seharusnya, tapi sekarang udah diberangkatin nih. Dan tujuannya juga sama, mau Pati sampai Ponorogo untuk yang Rubiah ini. Ya oke lah, kita cobain aja langsung. Oke, aku review sebentar ya teman-teman. Oke, ini seat eksekutif, dua seat, dua konfigurasi dua gini sampai belakang. Si belakang nggak ada toiletnya, karena toiletnya ada di tengah ini teman-teman, di bawah tuh toilet. Dan di depan toilet itu ada mini pantry untuk membuat kopi maupun teh sepanjang perjalanan. Dan ada sih tersedia ya kan. Dan ini adalah contoh seatnya, pakai seat dari Aldila. Dan ini ada leg restnya gini teman-teman, dan langsung dikasih fasilitas berupa selimut bed cover gini ya khas Sudiro Tunggajaya dulu lah. Ya aku berharap sih Sudiro Tunggajaya bisa, atau Tunas Muda ya, Tunas Muda bisa naik lagi namanya, jadi armada premium lagi ya kan, di masa seperti masa kejayaannya dulu. Dan ini memakai sasis dari Mercedes-Benz Osor 2542 teman-teman, sampai keliru OH ya, saking seringnya pakai OH teman-teman. Jadi ini trontonnya STJ ini. Dan dulu memang ini juga bus artis, dimana rame banget yang ingin naik bus ini teman-teman sebenarnya dulu. Dan ini lover AC-nya Kasjet Bus 3 ya teman-teman. Jadi di sini ada fasilitas USB, dan jangan digunakan untuk ngecas power bank ya teman-teman. Jadi gunakan hanya untuk ngecas gadget kalian. Dan ini AC-nya masih dingin sih teman-teman. Ini lover AC-nya Kasjet Bus 3 ya. Wow, lampunya masih nyala loh teman-teman. Ya masih lumayan terawat sih. Gokil, aku nggak expect sih. Tak kira, ini kan udah lama ya, tapi masih ya oke sih. Aldila seatnya juga masih bersih teman-teman, kalau dilihat di sini tuh masih bersih, masih terawat. Dan ini merupakan dashboard atas untuk penyimpanan. Dan di sini ada nomornya juga, nomor seatnya teman-teman. Jadi ini seat 8C gitu teman-teman. Dan di belakang harusnya ada kandang macannya ya. Dan ini aku ada di depan teman-teman. Tuh kaca depan lumayan longgar juga ya, walaupun tengah ada lampu ini. Di atas ini juga terhalang tulisan Rubiah. Wah. Ini bis artis nih, memang artisnya STJ dulu ya di masa kejayaannya. Aku ada di seat depannya. Seat depan memang nggak ada leg restnya teman-teman, tapi lumayan banget sih. Dan ini UHD teman-teman. Jadi Rubiah tuh dari dulu terkenal memang UHD-nya Jetbus 3 tuh. Tapi secara fasilitas tetap sama, seatnya masih punya Aldila, terus fasilitas selimutnya juga sama, bed cover, terus
Terus konfigurasinya juga masih sama, dua-dua gini. Cuma untuk ruang kaki ya aku saranin ada di belakang aja. Dan paling enak memang ada di sini teman-teman. Ini paling enak nih. Ada di seat nomor 2C dan 2D. Catat teman-teman. Ini paling longgar lah daripada seat lainnya. Ya, hitung-hitung recommended seat lah. Tuh, itu panjang banget ya sampai belakang. Jadi 13,5 meter dibuat UHD gini teman-teman. Tuh. Dan ini udah di 17.48. Kita mengarah ke arah Jakarta nih. Oke, kita tunggu aja deh. Dan ini kita lagi ada di ruas Jalan Daan Mogot nih teman-teman. Dan biasanya jam segini jalan ini itu selalu macet teman-teman. Tapi karena ini hari libur, jadi ya masih ramai tapi agak lengang. Dan aku salvok atau ya yang membuat aku merasa aneh adalah di Rubia ini kan armada memang sudah lama ya. Tapi sasis Mercy Osor 2542 ini memang jagoan sih teman-teman. Kenapa? Sampai saat ini dan saat aku naik ini masih nyaman banget suspensinya teman-teman. Masih empuk banget, masih enak. Padahal ini ruas Jalan Daan Mogot ini nggak mulus loh teman-teman. Ini beneran nggak mulus nih. Tapi bisa dilalui dengan enak, nyaman, empuk suspensinya teman-teman. Bener-bener dah. Terus dari sisi ini ya bunyi atau gemblodak ini juga ya untuk armada yang udah selama ini masih aku anggap minim teman-teman. Aku nggak tahu lagi ya kalau nanti ketika memang saat jalan yang memang sangat bergelombang. Tapi untuk saat ini di ngelewatin Jalan Daan Mogot ini itu masih nyaman banget dan juga masih senyap banget teman-teman. Ini wah gokil sih aku bisa bilang ya. Rubia ini memang waduh parah, goodnya memang good banget lah. Jos, semoga lah ya, semoga aku mendoakan STJ ataupun Tunas Muda ya, semoga nantinya bisa bangkit kembali lah, bisa ramai kembali, penumpangnya wah melonjak lagi. Wah, karena memang armadanya itu nyaman-nyaman dan harga murah tapi dapat fasilitas mewah. Nah, itu yang terkenalnya Sudiro Tunggajaya dari masa lalu teman-teman, atau masa jaya-jayanya dulu. Wah, gokil sih, tapi ini beneran gokil lah. Aku bisa takjub lah dengan unit ini teman-teman. Mantap banget. Jam 18.04 kita udah sampai di terminal Kalideres nih teman-teman. Tuh. Nggak tahu ada penumpang atau enggak ya. Kalau enggak sih harusnya tetap lurus ya. Oh iya teman-teman. Nih. Ya, semoga sampai Mauspati masih subuh lah. Dan pukul 18.15 kita mampir di Agen Ring Road nih teman-teman. Ini ada di sekitar daerah Kalideres yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta nih. Wah, gokil. Asli sih, ini nyaman banget teman-teman. Wah, jos lah. Dan jam 18.32 kita udah sampai di Agen Jembatan Gantung nih teman-teman. Wah, ternyata ini sekarang jalan via utara ya. Kalau dulu aku waktu terakhir kali lihat si Rubia ini dia jalan Pondok Pinang ya.
Pondok Pinang, Ponorogo. Sekarang udah beda ya. Udah lama banget sih nggak naik rupiah ini. Wah, ya oke lah. Jadi menyusuri jalan bawah nih teman-teman. Jangan-jangan kita akan ketemu tim Priyokan nih. Kita lihat nanti aja lah. Selain mampir di agen tersebut, bus ini juga mengambil penumpang di Terminal Grogol sebelum akhirnya naik ke tol dalam kota via gerbang tol Jelambar dan melewati Jakarta International Stadium atau yang biasa disingkat JIS teman-teman. Selanjutnya bus akan langsung cus menuju ke rumah makan. Dan setelah naik tol kita dibagiin snacknya nih teman-teman. Wah, benderanya masih STJ ya, bukan Tunas Muda nih. Padahal ditunggu banget nih kalau misalnya pindah ya kan, berarti masih dalam Agam Tunggajaya Group nih teman-teman. Dan untuk snacknya ada air mineral Ayla 330 ml gini teman-teman. Terus ada kacang mayasi, ini nih gak kaleng-kaleng ya emang kacang mayasi nih. Terus ada lagi roti nih, ropang. Dan aku jujur aja nih teman-teman, aku tadi kan berangkat sore ya, jam 4 udah di sana, udah di lokasi, jadi aku agak lapar ya. Ini lumayan lah mengganjal, apalagi nanti makannya masih jauh. Oke, kita nikmatin aja perjalanan kali ini. Dan jam 19.56 kita masuk ke gerbang tol Marunda nih teman-teman. Wah, beneran ini pertama kali sih aku lewat sini. Dari sebanyak bus yang aku review, baru ini nih lah di sini nih. Wah, oke sih. Seneng banget aku ini. Dan semenjak naik tol tadi, semenjak dari GT Marunda tadi, kita langsung dipacu nih teman-teman. 116 km per jam loh. Rata-rata di atas 110 teman-teman. Karena memang kondisi juga lagi sepi ya. Wah, gokil parah sih. Dan walaupun dia dipacu di kecepatan segitu, dari tadi aku nggak ngerasa teman-teman. Jadi kayak nyaman aja gitu, kayak nggak kerasa secepat itu gitu. Wah, gokil sih emang. Dan jam 21.03 kita udah sampai di Cikatama nih teman-teman. Wih, cukup cepet juga ya, jam segini udah sampai Cikatama nih. Dan beneran ini kenceng banget teman-teman. Terus mosak masik gitu kanan kiri. Wah, mantap memang. Itulah yang nggak dipunyai PO lain dan dipunyai oleh STJ teman-teman. Wah, jos. Dan ini mulai hujan teman-teman. Wah, seru sekali sih. Tahu gitu dari tadi aku di depan ya. Alhamdulillah dibolehin nih. Mantap teman-teman. Ketemu Puspajaya Lampung Bandung nih teman-teman. Pakai Jetbus 3 nih. Dan ini Jetbus 5-nya Sinarjaya. Salib semua teman-teman. Bener-bener excited aku kalau naik gini kayak gini ya. Anjir.
pesawatnya Garuda Mas, sorry. Tuh kita salip juga nih teman-teman. Memang sos banget teman-teman. Akhirnya ketemu SR11 nya Mas Nayaka nih teman-teman. Nih di depan kita nih SR11 nya Mas Nayaka nih. Oke, kita coba kontak orangnya ya. Balapan nih loh. SR11 sih. Ketemu Hino RM switch kombinya Agra nih teman-teman. Kalau nggak salah ini yang jalan ke Jogja ya. Wah, salip. Akhirnya 0027 kita sampai nih di RM Raos Eco. Ntar kita turun dulu nih teman-teman. Ya teman-teman, akhirnya pukul 00.29 atau setengah 1 bis yang mengantarku udah sampai di Raos Eco di Gringsing, Jawa Tengah teman-teman, tepatnya di Kota Batang. Dan sepanjang perjalanan yang tak rasain sih, wah nyaman banget sih teman-teman. Suspensinya itu enak banget. Jadi walaupun ini sasisnya udah lama ya, tapi masih nyaman banget teman-teman dan terawat banget lah menurutku. Terus untuk dari unitnya sendiri, suara itu hanya dari belakang teman-teman ternyata. Jadi untuk bagian depan itu masih senyap teman-teman. Dan untuk AC itu lumayan kurang sih kayaknya. Ya maklum sih. Unit lama mungkin dari AC udah berkurang. Ya sepanjang perjalanan itu sih yang tak rasain. Dan sekarang kita langsung aja menuju ke tempat servis makannya teman-teman. Ikutin terus perjalananku kali ini. Dan ini dia servis makanku kali ini teman-teman. Ada teh hangat. Terus ini aku ngambil nasi rames nih teman-teman. Dan untuk menu makannya di sini ada
bakso di situ. Terus di sini ada nasi goreng dan ada nasi putih, nasi rames putih biasa teman-teman. Itu persebarannya ya. Ya udah, karena aku udah lapar dan ada buah segarnya, tapi udah aku makan. Oke, langsung aja selamat makan. Ya teman-teman, aku barusan menyelesaikan servis makanku dari PO Sudiro Tunggajaya, atau yang akan berganti nama menjadi Tunas Muda. Dan so far dari servis makannya, aku udah 2 kali ya yang tak kontenin itu makan di sini. Yaitu ketika naik Pandawa, sleepernya Pandawa yang seri A ya waktu itu, terus sama ini teman-teman, sama si STJ ini ya. Dan untuk servis makan di sini memang nggak perlu diragukan lagi sih, rasanya itu memang khas Jawa Tengah, enak. Terus ya cenderung manis memang. Ya kan Jawa Tengah ya, yang cenderungannya seperti itu teman-teman. Dan yang penting sih ini sih, teh hangatnya nih, rasanya nggak nanggung. Udah itu aja, aku yang penting itu teman-teman. Yang penting nggak hambar ataupun nggak nanggung. Ya nanggung itu tahapannya seperti ini, dibilang tawar enggak, tapi dibilang manis enggak. Nah itu yang aku nggak suka. Ini manis teman-teman, khas Jawa Tengah. Ya jadi ya udah, dari situ aja aku udah seneng gitu teman-teman. Apalagi makanannya ya memang ciri khasnya masing-masing. Kalau di Jawa Tengah ya cenderungnya ke manis, dan ya aku bisa toleransi itu dan aku bisa makan dengan nyaman juga. Enak juga kok, bumbunya kerasa juga, nggak cuma yang manis gitu doang sih. Dan so far dari perjalanan memang nyaman banget dan aku suka banget. Dari kalau di-convert dari harga 300 menuju ke pelayanan yang diberikan itu so far nyaman, recommended lah ya. Terus ya worth it lah. Karena memang snacknya ada, terus fasilitas di dalam bus juga ada, dan eksekutif pula, dan jarak busnya juga, jarak antar seat juga lumayan. Terus pakai tronton Osor 2542 pula. Jadi ya udah sih, kayaknya memang pilihan aman lah ya. Walaupun tadi niatnya aku naiknya sleepernya TMT teman-teman, tapi karena penumpangnya cuma aku ya, jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Ya hal-hal kayak gitu itu memang sering terjadi teman-teman, dan memang bisnis ya, nggak bisa penumpang satu terus berangkat gitu juga teman-teman. Dan aku juga nggak merasa kecewa, biasa aja gitu, karena memang aku tahu bahwa kalau misalnya diberangkatin busnya itu rugi banget teman-teman. Pasti rugi banget lah, rugi besar gitu. Makanya nggak maksa juga aku. Ya kita, karena aku udah selesai makan dan langsung aku juga belum review unitnya, jadi langsung aja kita review unitnya dan balik ke unitnya lagi teman-teman. Dan ini dia unitnya teman-teman. Aku belum review secara full ya untuk yang sisi luar. Dan ini di tengah ada tulisan Sudiro Tunggajaya yang kayaknya udah mulai hilang gini. Dan di tengah itu ada tulisan Mouse Party Gang dan Mercedes-Benz Osor 2542 teman-teman. Dan ini merupakan UHD dari Adiputro Jetbus 3 Plus. Jadi ini untuk bagasinya tembus dan tinggi banget teman-teman. Wah. Terus dia tronton pula ya. Makanya itu yang membuat nyaman teman-teman. Dan di belakang ada tulisan balap celeng gitu. Ini emang unit spesial sih. Dan di belakang cuma ada tulisan Sudiro Tunggajaya dan Adiputro teman-teman. Wah, gokil sih. Bagus banget sebenarnya. Aku tuh suka banget. Kalau ngelihat di sini ya, di Raos Seco, di sini tepatnya
Itu teringat masa kejayaan STJ dulu teman-teman, karena yang meramaikan unit premium di sini dulu itu STJ. Delilah, Samoa, terus Anu, terus Rubia ini. Tuh unit-unit premiumnya STJ semua teman-teman. Oh iya, untuk toiletnya itu ada di tengah sini teman-teman. Dan toilet ini hanya digunakan saat bus sedang berjalan, jangan digunakan saat bus sedang berhenti. Dan digunakan hanya untuk buang air kecil, jangan digunakan untuk buang air besar gitu teman-teman. Dan karena ini sempit ya, tuh seperti ini bentuk toiletnya. Wah, masih wangi sih. Agak heran juga aku. Oke. Dan di satu bus ini itu ada 40 seat eksekutif di dalam bus ini. Dan ya jarak antar seatnya lumayan longgar. Tapi sesuai rekomendasiku, recommended seat ya ada di kursi nomor 2 yang itu teman-teman. Cuman nggak enaknya itu dia itu kena selendang Voyager-nya itu teman-teman. Nanti tak tunjukin deh, karena memang mepet banget sih. Dan ini juga udah langsung diberangkatin lagi nih. Kena selendang Voyager-nya itu jadi pandangan ke sampingnya juga nggak enak sih teman-teman. Dan ini pukul 00.53 kita udah diberangkatin kembali nih. Di situ ada Sembodo tuh teman-teman. Dan itu kayaknya Sembodo yang arah Jogja ya kayaknya ya. Yang switch kombi. Servis makan di sini juga rupanya. Dan pukul 1:22 kita udah sampai di GT Kali Kangkung nih teman-teman. Wah, ya paling jam 4 jam 5 kita sampai di Mouse Party ya. Jam 3.31 kita menurunkan penumpang di Pilangsari Sragen nih teman-teman. Tapi terminalnya di belakang kita ya. Karena kita lewat ring road nih. Jam 3.40 kita masuk kembali ke gerbang tol Sragen Timur nih. Setelah menurunkan penumpang di Sragen. Dan jam 4:08 akhirnya kita sampai di Terminal Kertonegoro Ngawi nih teman-teman. Tuh, kita dulu pernah kesini dan toko-tokonya masih tutup teman-teman. Setelah dari Ngawi sampai ke Magetan bahkan Ponorogo, kita akan lewat jalur non-tol nih teman-teman. Dan ini merupakan jalur arteri utama yang biasa dilalui oleh Mbah Sumber nih teman-teman. Amit Mbah. Dan ini kita udah sampai di sekitar Kabupaten Magetan teman-teman. Perbatasan sih wilayah Ngawi dan Magetan. Ini jam 4.31, kita lagi nyolar nih di SPBU. Dan mumpung ada waktu, jadi aku izin turun untuk foto-foto lebih dahulu ya. Karena tadi nggak ada kesempatan sama sekali teman-teman untuk foto, untuk ngefoto busnya. Beneran kayak cepet banget gitu loh. Tiba-tiba udah selesai, tiba-tiba udah gini, udah jalan lagi gitu. Dan emang busnya juga kenceng banget sih. Jadi ya mengikuti lah. Oke banget, aku seneng banget sih sebenarnya naik ini. Dan ini yang bikin salah fokus nih. Kalau kalian sadar ya, itu di depan logo STJ itu ada logonya Volvo teman-teman. Tuh, padahal ini pakai Mercy ya. Lucu banget ini. Wah, gokil.
Jadi kita tunggu aja sampai keberangkatan kembali teman-teman. Akhirnya teman-teman sampai di Mospati juga nih. Wah, kalah nih. Batas Jatimnya udah berangkat duluan nih teman-teman. Kita jam setelahnya aja ya. Di 4.50 kayaknya ada deh. Dan 4.45 kita akhirnya sampai nih teman-teman. Wah, apa kita langsung naik aja ya? Kita lihat dulu lah. Ya teman-teman, akhirnya di jam 4.45 bis Rubia itu udah sampai di terminal Mospati teman-teman, Magetan. Dan so far dari perjalanan itu enak banget, nyaman banget. Bisnya walaupun udah lama tapi masih nyaman teman-teman, masih suspensi masih empuk dan juga masih sangat terawat teman-teman. Ya walaupun di beberapa part di belakang itu rasanya agak sedikit gemelodak, tapi yang depan itu masih sangat senyap teman-teman, dan suspensinya itu masih sangat empuk sekali. Wah, itu sih yang aku bikin heran itu. Dan di depan itu langsung ada STJ Batas Jatim. Mungkin aku akan meneruskan perjalanan. Nanti aku harus ke Malang siang-siang ya. Jadi kayak tahu aku nanti akan langsung ke Malang aja atau ke Surabaya dulu teman-teman. Tapi dua-duanya yang jelas pasti seru banget lah. Dan bisnya terus sampai ke Ponorogo teman-teman. Gokil lah. Dan untuk harga 300.000 dikonversi jadiin naik bus ini tuh rasanya sangat worth it sekali teman-teman. Kenapa? Karena servis makannya juga enak, terus servis snack juga ada, terus bangkunya eksekutif, terus AC juga lumayan. Ya oke lah, nggak ada yang mengecewakan banget gitu, nggak ada teman-teman. Jadi menurutku very recommended. Dan sekian dulu perjalanan kali ini teman-teman. Aku akan meneruskan perjalananku kayaknya ke Surabaya dulu, tapi nggak tahu akan naik ini atau yang belakangnya aja, yang di jam 4.50 baru berangkat dari Magetan ya. Ya sekian dulu, ikuti terus perjalananku berikutnya. Tetap di Muhammad Ivan Bastomi.